بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك، وتقبله منا يا رب العالمين. كيف حالكم؟ الحمد لله Alhamdulillah بخير. Sama, Alhamdulillah ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan mulai dengan mengerjakan via PR ya, sambil nanti kita summarize inti dari kaidah kemarin. Kemudian kita masuk kepada pelengkap dari kaidah dan mungkin masuk kepada hukum asal dari mubtada dan khabar. Nah, kemarin perintahnya membuat tiga kalimat sempurna ya. Khabarnya terdiri dari mufrad, jumlah ismiyah, dan jumlah fi'liyah. Tapi yang pertama, khabar mufrad. Apa khabar mufradnya Mahmudah? الغرفة نظيفة. Al-ghurfatu nadhifatun. Ahsant. Khabarnya mana? نظيفة. Nadhifah. Nah. Mhm. Mabiyu. Ahmadu Qawiyun. Ahmadu tawilun, mana khabarnya? Qawiyun. Qawiyun. Nah, ahsant. Qawiyun. Nah. Kabarnya Qawiyun. Ayuh. Kemudian ini Ummu Zaki ya. Di sini ada al-qalamu maksurun, sahih. Khabarnya maksurun. Dan Ibu Murni barangkali nanti mendengar via rekaman. Allahus samad, sahih. Nah, kemudian yang kedua, khabar jumlah ismiyah. Hah? Jumlah ismiyah. Yang mana jumlah ismiyah Mahmudah? البيت مفتاحه مكسور. Maftahuhu maksur. Ahsant. Nah, Ma Biu. Ini sama dengan mufradnya Mahmudah. Al-ghurfatu bilawdatuha nadhifatun. Al-ghurfatu ish? Bilawdatuha lantainya nadhifatun. Bila taat. Atau bila tuha. Saya cari di kamus ada bentuk ininya muannasnya gitu karena al-ghurfatu muannas jadi lantainya yang pakai ta marbutoh bilal to Oke. Bila taha. bilal bilal totu bilal totun. Nah, bila taha. Baik. Tamam. Ahsant. Kemudian. eh مذاك الأستاذ لباسه أبيض. Libasuhu abyad sahih. Kemudian Ibu Murni. Fatimah talibatun zakiyah. Ah, sahih apa salah? Fatimah talibatun zakiyatun. Sahih wala khata ummahat? Fatimah tolibatun zakiyatun. Ustaz. Hah? Sifat maus jadinya ya tolibatun zakiyatun harusnya Talibatun zakiyatun. Mana kabarnya? khobarnya berarti rangkaian yang dua di belakang itu tolibatun zakiyatun. Mahmudah sepakat? Hmm, iya Ustaz. Eh? Khabarnya Fatimah tu talibatun zakiyah. Khabarnya mana? Thalibatun Talibatun saja. zakiyatun. Atau zakiyatun juga. Berarti khabarnya ini mufrad, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Lah ismiyah Ustaz. Apakah kalau dia jumlah ismiyah? Berarti dia bisa jadi jumlah ya, jumlah sendiri kan?
Iya. Apakah talibatun zakiyatun bisa menjadi jumlah ismiyah? Mana mubtadanya, Eh, kabarnya? Talibatun zakiyatun. Fatimah Mhm. mubtada. Fatimatun zakiyatun khobar. Saya ulangi lagi deh. Saya tulis di Word ya. Saya tulis di Word. Lihat kan? Yang pertama kita harus pahami konsep khobar jumlah ismiyah. Fatimah. Talibatun zakiyatun. Ini khabarnya mufrad, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah. mufrad. Entah. Kalau dia jumlah ismiyah, tadi Fatimah mubtada, selesai ya. Iya. Fatimah mubtada. Kemudian talibatun zakiyatun khabar. Begitu. Khabarnya apa? Jumlah ismiyah. Kalau dia talibatun zakiyatun jumlah ismiyah, berarti dia juga ada mubtada dan khabar. Mana mubtadanya, mana khabarnya? Kan jumlah Toli, ismiyah. Tolibatun mubtada zakiyatun khobar. Jadi tiba-tiba orang talibatun zakiyatun. Udah sempurna itu kalimatnya. Tolibatu zakiyatun. Kalau al-talibatu zakiyatun, nah mubtada dan khabar. Tapi kalau talibatun zakiyatun, siapa talibatun zakiyah? Siapa murid yang pintar? Ada apa dengan murid ini? Oh, Udah sempurna belum ini? belum. Belum. Berarti dia jumlah ismiyah atau bukan? Bukan. Bukan jumlah ismiyah. Berarti mana khabarnya? Tolibatun. Talibatun khabar. Kemudian zakiyah apa berarti? Sifat. Dia hanya na'at. Ya, Hmm, dia hanya na'at. Nah, jelas nggak di sini? jadi kesimpulannya Ustadz, jumlah ismiyah itu eh, ada mubtada pertama dan ada mubtada kedua, gitu Ih, ya. jumlah ismiyah dalam jumlah ismiyah. Ya, Tadi jumlahnya muabil apa? maksudnya Tadi yang contohnya muabil itu kayak jumlah ismiyah apa? eh al-ghurfatu tuha nauzifatun. Oke. Mahmudah. Uh, Al-baitu miftahuhu maksurun. Kita yang jelas-jelas dulu ya. Al-baitu miftahu maksur. Mana mubtada'nya, mana khabarnya? Al-baitu mubtada, Al-mubtada. Al-baitu mubtada. Kemudian miftahuhu mubtada miftahuhu kedua. maksurun. Itu Rangkaian ini sebagai rangkaian ini sebagai sebagai khabar. khobar. Khabar jumlah ismi. Berarti ini jumlah ismiyah ini. Iya, ini jumlah ismiyah. Oh, jumlah ismiyah berarti bisa dikorek lagi. Jumlah ismiyah ini berarti ada mubtada'nya, ada khabarnya. Miftahuhu maksurun. Mana mubtada'nya, mana khabarnya? Mubtadanya miftahuhu Miftahuhu mubtada. Kemudian maksurun khobaru. khabar. Jadi miftahuhu maksurun ini juga sudah menjadi kalimat sempurna.
Miftahuhu. Kenapa miftahuhu? Maksurun. Spesifik. Miftahuhu. Kuncinya. Kunci tersebut. Maksur. Patah. Ya. Sama seperti miftahul baiti. Maksurun. Sama begitu. Mana khabarnya maksurun? Ya, mubtada'nya miftah. Miftahul baiti. Tahul baitim surun berarti jumlah ismiyah ya Ustaz, bukan mufrad. Bukan. Mana miftahuhu maksur dia udah jumlah. Udah ada mubtada dan ada khabar. Beda dengan yang atas. Yang atas nggak ada. Ini cuman mufrad aja ini. Cuman talibatun. Fatimatu talibatun. Selesai sebenarnya. Udah mubtada khabar. Nah, cuman zakiyah datang sebagai naat sifat tambahan. Boleh dihilangkan, nggak ada masalah. Kalimatnya masih sempurna. Tapi kalau ini miftahuhu maksur. Ini udah kalimat sempurna sendirian. Dan kebetulan kalimat ini menjadi khobar dari mubtada di sini. Nah, kalau maksurnya dihilangkan, belum ada khobarnya. Nggak sempurna. Nah, jelas ya perbedaan yang atas dan bawah. Ustadz, berarti kalau khobar mufrad itu dia eh, misalkan tadi Fatimah tuh Thalibatun Zakiyatun, berarti yang depannya aja ya Ustadz, Thalibatunnya aja gitu. Khobarnya. Iya, mufrad kan satu kata. Fatimah Hmm, qalibatun. Selesai. Bisa titik dia deh. Hmm. Udah khobar. Tapi nggak mau dia talibatun doang. Pengen ditambahin lagi deh. Oh iya boleh. Talibatun takiyah. Ya udah kayak ini tambahan aja. Khobarnya sendiri. Khobar mufrad. Nah, bukan jumlah ismi ya. Bukan jumlah fi'li. Ustadz, makna mufrad di sini itu kan bukan dalam arti jumlah ya. Eh, ada gitu, bukan em, banyaknya ya. Bukan Karena kan jumlah. kalau al-muslimuna al-mujtahidun itu kan kalau dilihat dari jamaknya itu kan jamak muzakkar salim gitu ya. Tapi Nah, kalau diartikan mubtada itu mufrad di sini itu mufrad di sini dalam arti bukan jumlah ismiyah atau fi'liyah. Seperti itu kah? mufrad yang dimaksud di sini adalah satu kata. Satu kata. Muslimuna aqwiya. Ini kabarnya mufrad jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? mufrad. Mufrad. Jadi mufrad. Maksudnya mufrad di sini apa? Satu kata. Jadi dia mufrad tapi jamak. Nah ini tebak-tebakan bahasa Arab ya. Hmm. Apa yang mufrad tapi jamak ya ini? Dia mufrad dari segi kaidah. Khobar mufrad. Tapi dari segi adat dia jamak. Nah, ada lagi? Wah, insya Allah. Kelas. Baik. Khalas. Jumlatun fi'liyah. Apa mudah? Muhammadun yadrusu kulla yaumin. Yadrusu kulla yawm. Ahsant. Kemudian, Muawiyah. Mahmud. Mahmudun kharaja minal madrasati. Mahmudun siapanya Mahmudah? Saudara Kharaja. kembar. Zakarnya. Saudara kembar Mahmud. Nah, Mahmud kharaja minal madrasah. Ahsant. Kemudian, hmm, Muzaki ummi tadhabu ila suq. Sahih. Ya, khabarnya adalah tadhab ila suq. Kemudian dari Ibu Murni, Zahabat Fatimatu ilal madrasah. Ah, sahih wala khata? Terbalik.
Gimana dibaliknya? Fatimatu zahabat ilal madrasah. Set. Perintahnya bukan bikin jumlah fi'liyah. Perintahnya bukan dibikin jumlah fi'liyah. Perintahnya Ummahat membuat jumlah ismiyah. Khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Kalau dari awal udah zahabat, berarti bukan jumlah ismiyah ini, jumlah fi'liyah dari awal. Ini jumlah fi'liyah 100%. Ya, semoga lihat rekaman ya. Tapi kalau jumlah ismiyah berarti harus diawali dengan isim. Fatimah. Kemudian khabarnya jumlah fi'liyah, khabarnya jumlah fi'liyah, berarti Fatimah zahabat. Nah, baru jumlah fi'liyahnya belakangnya. Ila al-madrasah. Kalau di sini jadinya jumlah apa? Jadinya jumlah ismiyah. Ini mubtada, kemudian ini rangkaian ini, yaitu jumlah ini adalah jumlah fi'liyah sebagai khobar dari mubtada. Nah, semoga bisa difahami. Baik, kelas. Ada yang mau ditanyakan soal pelajaran yang lalu? Nah, eh, berarti sampai sekarang kita sudah memahami beberapa model dari khobar. Di antaranya adalah khobar mufrad, kemudian ada khobar jumlah Iya. ismiyah, dan ada juga jumlah fi'liyah. Ada juga jumlah fi'liyah. Baik. Kembali lagi ke PDF atau PowerPoint. Ada macam khobar yang ketiga. Ya. Kemarin sudah khabar yang mufrad. Ya sebelumnya yang mubtada, mubtada kita udah kenal bisa jadi dia ismun, bisa jadi dia masdar muawwal. Kemudian anwaul khabar, khabar bisa jadi mufrad, bisa jadi jumlah. Ya, nanti jumlahnya bisa ismiyah atau fi'liyah. Dan yang terakhir, khabar bisa syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Tahu artinya jumlah? Kalimat. Kalimat. Terus kalau syibhul jumlah, Seolah-olah. seolah-olah. Ya, syibhun itu seperti. Not real one. Bukan jumlah dia, tapi syibhul jumlah. Ya, kayak jumlah. Rangkaian juga. Memang yang ketiga ini rangkaian juga. Cuman rangkaiannya tidak berhak atau tidak sampai bisa kita kategorikan sebagai jumlah. Dia cuma syibhul aja. Nah, syibhul jumlah. Rangkaian apa itu yang dia bentuknya rangkaian tapi tidak dianggap jumlah? Mudahnya kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah zarf, yang kedua adalah jar dan majrur. Jadi yang pertama di situ contohnya al-jannatu tahta dhilalis suyuf, itu zarf, rangkaian zarf, zarf zaman atau makan. Kemudian yang bawah alhamdulillahi, rangkaiannya adalah rangkaian jar dan majrur. Kembali ke
word supaya lebih jelas. Ya. Yang pertama Ummahat tahu dzaraf ya? Bisa bedakan dzaraf dengan harfu jar? Apa itu dzaraf? Dzaraf itu yang menunjukkan tempat atau waktu. Bisa dzarful makan, bisa dzarful zaman. Ya, bisa tempat, bisa waktu. Nah, dia isim atau harf? Dzaraf masuknya ke isim. Nah, bedanya dzarf dengan harfu jar, dzarf ini isim. Dzarf atau dzuruf itu adalah isim, bukan harf. Dzarf adalah isim, bukan harf. Apa contohnya dzarf? Misalkan Amama, tahta, ya. Kemudian amama, kemudian fauqa, khalfa, Pak, ya. Kemudian fauqa, fauqa, ya. Di atas ya. Kemudian tahta, 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 mm inda, inda, ayo. Ahsant. Dan lain-lain ya. Nah, dzarf ini kan nggak mungkin berdiri sendiri. Betul, Ummahat. Al-baitu tahta. Oh, apa? Tahta apa? Nah, kenapa? Dia nggak berdiri sendiri. Ya. Al-qalamu tahtal maktabi misalnya. Al-qalamu tahtal maktabi. Nah, kalau jumlahnya seperti ini, mana mubtada dan khabarnya? al, Mubtada al-qalamu, mubtada, Al-qalamu mubtada, khabar, tahtal maktabi khobar. tahtal maktabi khabar. Baik, bentar ya. Ini zoomnya ternyata sudah habis yang premium. Nanti kalau keluar, kembali ke link yang sama insya Allah. Jadi al-qalamu sebagai mubtada, kemudian khabarnya adalah tahtal maktabi. Tahtal tahtal maktabi. Tahtal maktabi ini kan rangkaian, tapi dia tidak sampai menjadi hmm, tidak sampai menjadi jumlah, ya, tidak sampai menjadi jumlah. Dia hanya syibuhul jumlah, rangkaian, ya, tapi dia tidak sampai kategori sebagai kalimat sempurna. Nah, itu dzarf. Kemudian contohnya amama misalkan. Amama. Apa contoh ya? al-mudiru amama madrasati, Al-mudiru amamal madrasati. Sama. Ya, dia juga rangkaian, tapi rangkaian dzarf. Tidak eh, sampai kepada jumlah. Nah, ini yang pertama adalah dzarf. Ya, untuk syibul jumlah. Yang kedua, untuk syibhul jumlah, juga rangkaian, tapi tidak sampai menjadi kalimat adalah al-jar dan al-majrur. Al-jar wal majrur. Nah, bedanya kalau al-jar ini apa? Dia huruf jar. Ya, seperti apa? Fi, ya. Kemudian ada ala, ya. Min, li, ya. Dan lain-lain. Apa contohnya? Contoh kalimatnya. Contoh Muhammad fil kalimatnya. masjid, Ayo, Muhammadun fil masjid, Muhammadun fil masjid. Mana kabarnya?
Amadun. Khabarnya Masjid. fil masjidi. Ini rangkaian, ini rangkaian. Ini rangkaian, tapi dia syibhul jumlah, tidak sampai menjadi jumlah. Nah, jadi mudahnya untuk khabar yang syibhul jumlah itu ada dua. Ya. Boleh dia zaraf, boleh juga dia jar dan majrur. Insya Allah ini lebih mudah ya daripada yang jumlah ismiyah. Nah, wadah insya Allah. Insya Allah Ustaz. Insyaallah. PR-nya hmm, tugas ke-20 ya. Sambil saya tulis kalian. PR-nya adalah buatlah dua kalimat sempurna yang khabarnya terdiri dari syibhul jumlah. Buatlah dua kalimat sempurna khabarnya terdiri dari syibhul jumlah. Terserah mau harf jar atau mau pakai dzar. Pokoknya syibhul jumlah. Nah, jelas PR insyaallah. Wadih. Baik. Inilah pembahasan kita seputar dengan anwa'ul khabar, macam-macam khabar. Jadi kalau kita ringkas, kita simpulkan, khabar ada berapa macam? Eh, Yang Kalau secara global, kalau ya. secara global dia dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Rod khabar mufrad, kemudian khabar ismiyah jumlah, juga. ya khabar jumlah kalimat sempurna. Nanti jumlahnya bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah khabar Jumlah. syibhul jumlah. Ya, dia bisa jadi zarf, bisa jadi jar Ya. dan majrur. Nah, baik, خلاص tamam insyaallah. Oke. Kaidah yang berikutnya. Tapi kita ambil hukum asalnya saja. Atau ini saya end dulu saja supaya nanti bagiannya enak. Nanti silakan kembali ke link yang sama ya, Umat. Ini saya end meeting. Silakan nanti kembali ke link yang sama. baik Ustaz. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين